menidurkan Oyen tanpa alas dan hanya di lantai saja yang dingin. Tidak sama sekali, demi Allah sahabat, demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak inginkan itu malah. Dan sekali lagi, ini demi Allah, ini bukan seutuhnya kepentingan channel, karena saya punya sahabat di situ. Maka segala sesuatu yang terjadi di rumah ini terkaitnya dengan kucing, maka saya sebisa mungkin memberikan informasi. Terserah sahabat menganggap saya bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat. Malam hari ini saya ingin menjelaskan perihal meninggalnya si Oyen, kucing kami yang kami sangat sayangi ya. Jadi ini saya ingin mengklarifikasi pada saat sahabat mempertanyakan mengapa si Oyen dalam kondisi seperti itu tertidur di lantai. Sama sekali sahabat, demi Allah saya tidak sengaja atau membiarkan Oyen itu tidur tanpa alas. Dan demi Allah juga, ini biar supaya sahabat tahu, Oyen dari awal sudah saya pisahkan dengan yang lain. Artinya Oyen kami tempatkan di kandang ya. Jadi kucing yang lain seperti Putih, Kiki itu sengaja kami masukkan ke kamar supaya tidak berbenturan, atau kalau Oyen terindikasi kena virus maka Oyen tidak menularkan ke yang lain sahabat. Dan demi Allah, Oyen saya sudah sterilkan di kandang sendiri. Akan tetapi saya mencurigai bahwa Oyen memang sudah menandakan bahwa ingin pulang. Dan ketika di dalam kandang, si Oyen berontak, mengamuk, sampai akhirnya pintu daripada kandang tersebut Oyen coba sekuat tenaga untuk membukanya. Dari situlah sahabat, saya merasa tidak tega atau tidak kuat melihat Oyen ingin keluar. Maka saya buka pintu kandang. Ketika saya buka kandang di mana Oyen berada, Oyen lalu mencari tempat yang sekiranya tidak bisa dijangkau oleh kami sahabat. Dan tempat-tempat Oyen yang Oyen inginkan seperti di samping kasur, seperti lorong kasur itu, terus kemudian di bawah kursi yang sulit dijangkau oleh kami. Kami terus berusaha untuk memantau Oyen. Kami selalu memindahkan Oyen dari tempat Oyen coba bersembunyi ke kandang kembali. Tapi lagi-lagi Oyen berontak, ingin keluar sahabat. Ingin keluar dan ingin ke tempat yang Oyen inginkan, yaitu tadi di lantai, di bawah kursi, atau di samping kasur tempat tidur saya yang tidak diketahui oleh orang. Saya sudah mempunyai perasaan atau feeling bahwa ini mungkin Oyen akan meninggalkan kami sahabat, karena Oyen terus saja mencari tempat-tempat yang sekiranya bisa dijadikan tempat
sembunyi oleh Oyen. Ini demi Allah, saya tidak rekayasa, apalagi sengaja memvideo kondisi Oyen sebelum meninggal. Karena saya yakin di kemudian hari, meskipun saya tidak memvideo pun kondisi Oyen, di kemudian hari saya mengunggah video seputar kucing, saya yakin banyak sahabat yang menanyakan keberadaan Oyen. Maka tadi saya mengunggah kondisi Oyen kritis, tetapi saya tidak membuat video ketika Oyen meninggal sampai saya kuburkan tadi di rumah ibu, karena di sekitaran rumah kami tidak ada tanah atau tempat untuk menguburkan si Oyen, sahabat. Sekali lagi demi Allah, saya sudah lakukan semua apa yang harus kami lakukan, dari pengobatan, dari saya harus melakukan apa, dari sahabat memberikan masukan kepada saya insya Allah saya sudah lakukan, dari mulai vitamin D2, dari mulai kita harus memberikan air kelapa muda, dari ke dokter, semuanya sudah saya lakukan, sahabat. Tapi Allah berkehendak lain. Mungkin di tempat kami kurang baik untuk Oyen, maka Oyen pulang karena Allah, karena kehendak Allah, sahabat. Jadi semata-mata demi Allah, saya tidak dengan sengaja meletakkan Oyen di lantai tanpa alas. Itu semata-mata kemauan Oyen yang kami kandangin untuk tempat istirahat Oyen. Akan tetapi Oyen merasa tidak nyaman ketika berada di kandang pada saat kritis Oyen. Mungkin dari sekian banyak sahabat yang mengalami hal serupa seperti saya, mungkin paham. Ketika kucing kita mengalami hal seperti itu, maka itulah yang dilakukan kucing kita ketika menghadapi masa-masa kritis. Jadi sama sekali bukan kesengajaan saya untuk menidurkan Oyen tanpa alas dan hanya di lantai saja yang dingin. Tidak sama sekali, demi Allah, sahabat, demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak inginkan itu. Malah saya coba berkali-kali memindahkan Oyen dari tempat Oyen tidur ke kandang. Saya berkali-kali terus saya pindahkan ke kandang. Tapi ketika saya melihat Oyen berusaha keras untuk membuka pintu kandang, disitulah saya merasa tidak tega untuk membiarkan Oyen meronta-ronta di dalam kandang. Ketika saya buka pintu kandang, Oyen justru malah ke tempat-tempat yang tidak kami inginkan sebenarnya, sahabat. Saya coba biarkan Oyen keluar dari kandang. Rupanya Oyen malah justru memilih ke tempat-tempat yang gelap, yang sekiranya susah untuk kami jangkau, sahabat. Ternyata memang Oyen sudah memberikan isyarat kepada kami bahwa Oyen akan pulang dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan semata-mata karena saya sengaja, sekali lagi saya jelaskan, bukan kesengajaan kami untuk menidurkan Oyen di lantai atau tanpa alas, sahabat. Demi Allah, saya mohon pengertiannya, sahabat, karena semua ini demi kebaikan kita. Dan sekali lagi, ini demi Allah, ini bukan seutuhnya kepentingan channel. Karena saya punya sahabat di YouTube, maka segala sesuatu yang terjadi di rumah ini terkaitnya dengan kucing, maka saya sebisa mungkin memberikan informasi. Terserah sahabat menganggap saya bagaimana, yang jelas saya ikhlas semuanya. Terkait Oyen malam ini meninggalkan kita semua, saya ikhlas, meskipun hati saya demi Allah ini saya sedih sekali. Saya tidak bisa berbuat apa-apa,
Saya hanya bisa merasakan kepedihan karena banyak kenangan yang saya lalui bersama mereka, Oyen, Putih, dan yang lain, Kiki. Apalagi Oyen adalah salah satu kucing yang paling saya sayangi. Sehari-hari bersama kami, bermain, tidur bersama kami. Saya tidak tahu, ternyata hari ini jam 20.45 Oyen meninggalkan kami. Jadi sekali lagi saya mohon maaf atas ketidakmampuan kami dalam merawat kucing kami, karena ini semua adalah kehendak Allah yang maha memiliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.